APLI Convention 2001 secara resmi saya buka. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI, kembali menyelenggarakan APLI Award dalam rangkaian kegiatan tahunan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia Convention 2021 dengan tema Tomorrow is Now yang diadopsi dari World Congress WFDSA 16. Kegiatan ini dihadiri para pelaku industri penjualan langsung serta pemangku kepentingan guna mensosialisasikan kembali industri penjualan langsung serta dampak positif secara ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Dalam acara ini, APLI turut mengundang kalangan generasi muda penerus bangsa yang bercita-cita menjadi wirausahawan. Dengan harapan dapat menggelorakan semangat menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan generasi muda Indonesia agar menjadi wirausahawan yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Ketua APLI, Kanive Sumantoro mengajak para mitra usaha yang bernaung di APLI untuk tetap memiliki semangat yang tinggi membangun bangsa melalui kiprahnya di bisnis penjualan langsung secara sehat dan benar. APLI Convention kali ini memang mengusung tema Tomorrow is Now, karena memang kita ingin memberikan paling nggak kepastian bahwa industri kami ini memang benar-benar salah satu industri yang walaupun situasi seperti ini, kita bukannya masih bisa survive, tapi kita masih bisa bertumbuh. Dan kali ini memang malam ini khususnya ini salah satu rangkaian dari konvensi yang dimulai dari talk show, kemudian award, nanti di bulan Maret kita akan ada expo. Jadi Anda akan bisa lihat bagaimana industri ini sebenarnya, bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana industri berkembang, dan bagaimana industri ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga apresiasi yang memang sangat penting buat para pelaku industri direct selling. Kami juga berharap dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia melalui acara ini kita bisa menginspirasi banyak perusahaan agar supaya industri multi level marketing di Indonesia bisa berjaya di negara sendiri. Mungkin sebelum pandemik ya, yang namanya digital itu usage hanya sekitar 20-30% ya. Mungkin malah nggak digunakan karena biasanya kita kayak gini face to face. Tapi ketika pandemik itu kita dihajar untuk berubah cepat, di mana digital jadi 100%. Terus kita dipaksa untuk belajar tentang sosial media karena yang namanya pertemuan atau perekrutan atau pengembangan jaringan nggak bisa dilakukan secara fisik. Jadi mau nggak mau bagaimana memanfaatkan sosial media yang benar bisa dijadikan alat untuk pengembangan bisnis. Itu salah satunya juga. Yang paling penting juga secara operasional kan. Dulu kita setiap perusahaan itu punya kantor cabang banyak sekali ya. Tapi sekarang mungkin ya dengan digital ya pengiriman segala macam itu juga merubah cara kita berperilaku dalam market di awal berdampak. Karena tentunya adjustment seperti itu. Tapi untungnya 60% dari anggota APLI itu menjual food supplement. Dan ketika pandemi, makanan kesehatan itu demandnya tinggi sekali. Bahkan kami semua para anggota APLI sempat pada waktu awal pandemi itu permintaan produk tinggi sekali dan banyak kan stok kita agak sulit dapatnya karena waktu itu kan supply chain agak bermasalah kan. Penerbangan berkurang segala macam sehingga juga supply kita sangat terganggu sementara demandnya tinggi sekali. Kalau bicara target ya kita masih tetap ingin berkembang ya Bapak Ibu ya. Perkembangan itu ya kalau diukur gimana caranya kita masih bisa, mungkin sekarang sudah beradaptasi ya, jadi mungkin sudah berasa bahwa cara menjalankan seperti ini, mudah-mudahan mitra kita juga sudah terbiasa. Kita ingin kembali seperti ya 2 tahun yang lalu ya, berapa persen? 10-an lebih ya. Mungkin saya tambahkan ya, yang membanggakan kalau dulu direct selling ini terlihat hanya untuk dewasa, tapi sekarang kita lihat banyak anak muda terlibat di penjualan. Tadi yang saya sampaikan berkali-kali edukasi, karena edukasi di masyarakat itu kan sangat-sangat minim gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab APLI kepada masyarakat untuk memberikan edukasi yang selengkap-lengkapnya. Edukasi itu edukasi apa? Satu, etika berbisnis. Yang kedua, cara melakukan bisnisnya gitu. Nah, kalau kita tarik ke hari ini, digitalisasi kan menjadi satu kata yang populer gitu ya. Kami mulai melakukan edukasi seperti itu. Jadi di talk show yang kemarin, karena bisnis itu juga menjadi memanfaatkan digitalisasi yang ada sekarang.
Nah, pada saat ini masuk ke bisnis tidak semuanya baik. Jadi kan kita mesti, jadi kembali lagi edukasinya. Jadi gimana memilih bisnis yang terdaftar, legal, kemudian logis, gitu. Nah, kan dengan demikian masyarakat akan semakin cerdas pada saat memilih peluang yang ada di depannya. Gitu. Nah, kalau untuk anggota sendiri, kami biasa melakukan sharing dan ini akan kami lanjutkan lagi, terutama di saat sekarang karena tadi yang akan disampaikan memang benar ada beberapa dari mitra kami yang mengalami peningkatan bisnis yang sangat melonjak, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Jadi untuk anggota di sini sama-sama kami akan sharing pengalaman untuk sama-sama maju. Jadi sekarang nih kita juga kaget kalau bicara statistik ya, mungkin hampir 40% itu generation milenial dan bahkan within di dalam itu sekitar 10% lebih itu Gen Z. Kenapa? Ternyata memang perkembangan sekarang ini, which is kalau Anda tahu gig economy, di mana sekarang banyak orang ingin tidak terikat oleh satu institusi, tapi mereka ingin mempunyai penghasilan, ya, dan itu terjadi di mana-mana gitu ya. Jadi pengen jadi part timer, dan itulah yang menyebabkan banyak para anak-anak muda yang jiwanya part timer itu masuk ke industri kami. Karena bisnis ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, Siapa saja. dia sama aja fleksibel. Dan masalah penghasilannya tentunya tergantung bagaimana dia menempatkan energi dan waktunya di situ kan. Dan makanya yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya anak-anak muda ini walaupun dia ada di Padang, ada mungkin di luar negeri, dia tetap bisa melakukan dengan secara digital yang lebih. Dan kalau bicara tadi bagaimana Apli, contohnya malam ini ada HIPMI juga datang, jadi itu salah satu. Sekjen Apli, Ina Rahman mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada para mitra usaha adalah untuk kategori top sales volume dan top sponsoring. Menurut Ina Rahman, pada awal masa pandemi yang sulit, perusahaan anggota Apli justru tetap berjuang menghidupkan roda perekonomian, sehingga Apli mendapat penghargaan dari Menteri Perdagangan karena mampu memberikan income dari pajak penjualan sebesar 16 triliun rupiah. Kategori dari tahun ke tahun, kami kategorinya sama, yaitu top sales dan top sponsoring volume. Kenapa kita mengadakan top sales? Top sales itu artinya kan penjualan ya, artinya karena buat asosiasi kami, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ini ya, teman-teman media harus paham dulu apa sih perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Apli itu. Contohnya kita seperti Herbalife, Nuskin, Amway, Cakap, Dep, kita jadi memang benar-benar jualan produk ya, seperti salah satunya air minum ini dijual secara multi level marketing. Kemudian juga ada vitamin-vitamin, ada susu, ada macam-macam. Nah, kenapa kita lakukan kategorinya itu top sales? Karena memang di masa pandemi ini bukan hal yang mudah kita tetap melakukan penjualan produk. Karena kenapa kita tahu orang ini kan semuanya lagi masa sulit ya. Nah, di sini adalah top leader kami ya, perusahaan-perusahaan anggota Apli ini tetap berjuang membantu menghidupkan roda perekonomian ya. Sehingga pada tahun tahun pertama pandemi itu 2019-2020 kami itu mendapat penghargaan dari Menteri Perdagangan bahwa kami mampu memberikan income ya dari sales pajak kami 16 triliun. Ya, itu tahun pertama pandemi lagi kenceng-kencengnya ketika orang mulai banyak bisnis yang berjatuhan. Alhamdulillah justru bisnis direct selling ini kita malah nggak mati suri ya, kita artinya tetap doing operation seperti biasa. Bahkan di saat bisnis lain melakukan PHK besar-besaran, kami perusahaan-perusahaan anggota Apli justru tidak ada PHK besar-besaran. Itu jadi kenapa itu semua tetap terjadi, karena top leader ini memberikan satu prestasi buat perusahaan. Nah, sebagai bentuk penghormatan kami kepada para top leader ini, makanya kami melakukan kategori top sales ya. Nah, kemudian ada lagi namanya kategori top sponsoring volume. Karena MLM ini kan kita sistemnya adalah network marketing. Network marketing itu adalah seperti member get member. Misalnya si A beli produk ini dianggap bagus dari mulut ke mulut, kemudian promo terus dilakukan. Nah, kepiawaian para leader ini melakukan
memberi kepercayaan kepada orang untuk mau ikutan jualan produk ini, ya. Yang jelas memang dari sisi product knowledge juga harus ada, seperti istimewa produk ini apa sih, kenapa saya harus beli produk itu, kenapa saya harus pakai produk itu. Nah, itu juga kemampuan dari para top leader. Nah, sebagai wujud dari penghargaan kami, makanya kami memberikan award malam ini kategori top sales dan top sales dan top sponsor volume.